Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adwari Hadatul Ais dari 10 TKJ 1. Di sini saya akan membahas tentang jaringan WLAN. Ada beberapa materi yang ingin saya bahas. Yang pertama, pengertian WLAN. Yang kedua, komponen WLAN. Yang ketiga, teknologi pada WLAN. Yang keempat, kelebihan WLAN. Yang kelima, kekurangan teknologi WLAN. Dan yang keenam adalah manfaat WLAN dalam kehidupan. Pengertian WLAN. WLAN adalah singkatan dari Wireless Local Area Network atau jaringan lokal dari sebuah komputer yang media transmisinya menggunakan suatu gelombang radio. Dengan kata lain, apabila ingin menghubungkan ke beberapa perangkat ataupun internet, sudah dapat menggunakan sinyal secara wireless atau nirkabel. Komponen WLAN. Ada 4 komponen WLAN. Yang pertama, perangkat komputer atau smartphone yang akan kalian gunakan sebagai alat penghubung dengan sinyal wireless atau untuk mengakses internet. Yang kedua ada antena. Antena sendiri akan berguna sebagai penyebar sinyal dan juga mempengaruhi radius dari jangkauan perangkat kalian terhadap sinyal tersebut. Yang ketiga ada access point. Perangkat satu ini memiliki fungsi untuk mengubah sinyal analog yang ada menjadi sinyal digital. Sinyal digital tersebut nantinya akan disebabkan menggunakan perangkat antena sebelumnya. Yang keempat ada WLAN interface. Kalau perangkat WLAN interface akan berfungsi untuk menangkap sinyal yang telah dipasangkan pada gadget kalian seperti smartphone. Teknologi pada WLAN. Hanya ada 2 macam operasi. Yang pertama ada mode infrastruktur dan yang kedua ada mode ad hoc. Pada mode infrastruktur, berbagai unit seluler yang sedang berkomunikasi akan dilakukan di access point yang juga berfungsi sebagai jembatan untuk menuju jaringan lainnya. Sedangkan di dalam mode ad hoc, file data akan ditransmisikan langsung oleh berbagai unit seluler secara peer-to-peer atau saling Nah, selanjutnya ada kelebihan WLAN. Kelebihan WLAN ada 3. Yang pertama, mobilitas yang lebih tinggi. Tentu saja yang namanya teknologi nirkabel akan memberikan mobilitas tinggi dibandingkan dengan berbagai teknologi yang masih memerlukan kabel. Yang kedua, pemasangan mudah serta murah. Seperti yang kami sebutkan dalam kelebihan sebelumnya, bahwa untuk memasang alat ini sudah sangat mudah dan tidak memerlukan biaya yang mahal. Teknologi ini juga bisa kalian gunakan sebagai alternatif penghubung antara perangkat komputer yang kalian miliki dengan gadget kalian seperti smartphone. Yang ketiga ada fleksibel. Dengan teknologi nirkabel, sudah pasti kalian sebagai pengguna tetap bisa menggunakannya sembari berpindah-pindah tempat. Nah, setelah kelebihan, tentu saja ada kekurangannya. Kekurangan dari teknologi WLAN ada 2. Yang pertama, keamanan data kurang. Karena lebih bebas dan fleksibel, tentu saja kerahasiaan atau keamanan data yang kalian gunakan bisa saja menjadi lebih tidak aman. Walaupun saat ini juga sudah ada banyak sekali teknologi keamanan yang bisa digunakan. Namun, masih saja ada orang yang tidak bertanggung jawab yang berhasil membobolnya. Yang kedua ada sinyal gangguan. Terkadang hal yang paling mengesalkan saat menggunakan jaringan nirkabel adalah sinyal yang kurang stabil. Bukan hanya tidak stabil saja, terkadang sinyal tersebut mengalami gangguan hingga tidak bisa terhubung dengan jaringan sama sekali. Nah, yang terakhir adalah manfaat WLAN dalam kehidupan. Yang pertama, WLAN singkatan dari Wireless Local Area Network. Dengan kata lain, kalian tidak memerlukan kabel untuk penggunaan teknologi ini, yang mana akan memudahkan kalian untuk menambah atau memindahkan workstation yang kalian miliki. Yang kedua, WLAN juga akan membuat kalian bisa mengakses jaringan dari mana saja selama masih dalam jangkauan jaringan yang tersedia. Yang ketiga, dengan adanya teknologi nirkabel, berbagai daerah yang awalnya sulit untuk mendapatkan konektivitas dikarenakan sulitnya meletakkan kabel, akhirnya sudah tercukupi. Yang keempat, karena pemasangan dan harga yang mudah, teknologi ini juga bisa dirasakan dan digunakan oleh semua kalangan. Yang kelima, mobilitas tinggi akibat memakai WLAN juga akan membuat produktivitas yang lebih tinggi. Yang keenam atau yang terakhir, berbagai macam topologi jaringan yang kalian butuhkan juga sudah bisa digunakan menggunakan teknologi ini.
Sekian pembahasan teknologi jaringan WLAN dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.